Dalam Matius 6 ayat ke-5 sampai 15, judul perikopnya adalah hal berdoa. Ayat ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ke-6, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bahwa berdoa itu bukan untuk pamer. Berdoa itu bukan untuk dilihat orang, supaya orang menilai kita rohani, supaya orang melihat kita, oh dekat dengan Tuhan. Ada yang pernah bertanya begini, Ibu Heni doa berapa kali sehari? Kalau doa berapa jam? Malah ada seorang ibu yang bertanya gini, kalau saat teduh jam berapa? Firman Tuhan berkata kita doa itu bukan supaya dilihat orang. Menurut saya, hal-hal yang ditanyakan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Karena berdoa bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan kepada orang. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dinilai seberapa rohani kita. Berdoa bukanlah sesuatu yang harus kita bangga-banggakan. Berdoa adalah kebutuhan. Doa terjemahan lainnya adalah saya butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, makanya kita berdoa. Kita butuh Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan, perlindungan. Kita butuh dengar pimpinan Tuhan dalam hidup kita, makanya kita berdoa. Yesus mengajarkan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita bisa melihat dalam banyak ayat bahwa berdoa menjadi gaya hidup Yesus. Yesus kerap kali pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Banyak ayat dikatakan hal-hal ini bahwa Yesus menyendiri untuk berdoa. Bagi Yesus, doa merupakan kebutuhan, gaya hidup di mana Yesus menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Bapa, untuk hanya berdua saja dengan Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Kita perlu meminta kekuatan Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena dalam kehidupan kita tidak hanya tubuh kita yang perlu makan, kerohanian kita juga butuh kedekatan dengan Tuhan. Karena dengan kita dekat dengan Tuhan, kita sedang membuat roh kita lebih kuat. Karena kalau kita tidak berdoa, roh kita menjadi lemah dan daging kita yang kuat. Kalau kita tidak mau daging kita lebih menguasai hidup kita, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus selalu punya waktu untuk berdoa. Firman Tuhan juga berkata, tetaplah berdoa. Artinya begini, berdoalah setiap waktu kita bisa. Kapan saja, di mana saja. Bukan untuk supaya dilihat orang, bukan menjadi sebuah kegiatan liturgis, rutinitas, bukan hanya sebagai tatanan ibadah, tapi berdoa merupakan waktu di mana kita betul-betul mengambil kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapa di sorga, meminta kekuatan dan pertolongan dari Dia, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan.